Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Naurandia. Saya dari kelas 10-6. Saya di sini akan menjelaskan bab 4 tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Masuknya ajaran Islam di Indonesia memiliki beberapa pendapat atau teori yang disampaikan, yaitu yang pertama yaitu teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat atau Samudra Kerajaan. Yang pertama yaitu teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat atau wilayah Kerajaan Samudra. Teori yang kedua yaitu teori Mekah yang menyatakan Islam dibawa masuk ke Indonesia melalui para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Keempat, teori Cina, karena sebagian umat Islam itu berasal dari Cina. Pembentukan Kesultanan Islam di Nusantara ini tidak dapat dipisahkan dan adanya pengaruh dan dinamika politik yang terjadi di luar wilayah Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan jaringan politik dan keagamaan yang lebih luas dari masa itu. Selanjutnya saya akan menyebutkan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan ini adalah pendiri sekaligus raja pertama yang Kesultanan Samudra yang memerintah sejak berdirinya kerajaan tersebut pada tahun 1967 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Ahmad 1300 yang memerintah pada masa ketika kesultanan tersebut dikunjungi oleh penjajah Maroko. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau mendatangkan ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Pada masa kejayaannya pula, ajaran Islam berhasil disebarkan hingga ke wilayah Minangkabau dan Jayapura. Yang kelima yaitu Sultan Alauddin yang berasal dari Sulawesi Selatan. Raja Goa ini berperan besar untuk menyebarkan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Raja Goa ini berperan besar untuk menyebarkan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Tunggang Parangan yang berasal dari Kalimantan. Ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara menyebabkan ajaran Islam berkembang pesat hingga undang-undang negara berlandasan ajaran Islam. Yang ketujuh yaitu Sultan Zainal Abidin yang berasal dari Maluku. Ia memerintah dari 1486 sampai 1500 Masehi. Ia mendirikan pesantren dengan pengajar dari Jawa untuk menyebarkan agama Islam yang kemudian ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selanjutnya saya akan menyebutkan keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. 2. Kedua, gigih dalam berjuang. Ketiga yaitu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Keempat yaitu produktif dalam berkarya. Kelima itu sabar. Keenam menghargai perbedaan. Dan yang ketujuh dan terakhir berdakwah secara damai.
materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.